Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Bapak Sipangkar. Pada video kali ini, Bapak akan membahas soal asik berlatih pada buku Senang Belajar Matematika kelas 5 SD, halaman 160. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya. Baiklah adik-adik semuanya, kita langsung ke pembahasan soal. Asik berlatih, selesaikan soal berikut. Tuliskan cara dan hasilnya di buku tulismu. Nomor 1. Sebuah bak penampungan air berbentuk kubus mempunyai panjang rusuk 95 cm. Berapa cm kubik volume bak penampungan tersebut? Berarti diketahui panjang rusuknya itu sama dengan 95 cm. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah volume bak penampungan dalam satuan cm kubik. Nah, untuk mencari volume kubus itu adalah volume sama dengan S dipangkat 3 atau sama artinya dengan S dikali S dikali S. Itu sama dengan 95, S-nya kita ganti, 95 cm dikali 95 cm dikali 95 cm, hasilnya adalah 875.375 cm kubik. Jadi volume bak penampungan adalah 875.375 cm kubik. Nomor 2. Luas salah satu sisi kubus 36 cm persegi. Tentukan volume kubus tersebut. Diketahui luas alasnya sama dengan 36 cm kubik. Yang ditanyakan adalah volume kubus. Nah, kita coba membahas. Nah, rumus volume kubus itu adalah S pangkat 3. Atau ini sama artinya dengan S dikali S dikali S. Nah, volume kubus belum bisa kita cari karena panjang sisinya belum kita ketahui ya. Maka dengan itu panjang sisinya kita cari dari luas alasnya ya. Alasnya berbentuk persegi. Jadi kita buat luas alas itu sama dengan sisi dikali sisi. Ini adalah rumus luas persegi. Atau sisi kali sisi itu sama dengan S pangkat 2. Luas alasnya itu sama dengan 36. Maka S sama dengan akar dari 36. Maka panjang rusuknya atau panjang sisinya adalah 6 cm. Karena panjang rusuknya atau panjang sisinya sudah ketemu, maka volume kubus sudah bisa kita tentukan. Panjang rusuknya 6, berarti 6 cm dikali 6 cm kali 6 cm sama dengan 216 cm kubik. Jadi volume kubus adalah 216 cm kubik. Nomor 3.
Edo mempunyai akuarium berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 120 cm. Jika Edo hanya ingin mengisi air setengahnya, berapakah volume air yang dimasukkan? Berarti diketahui panjang rusuknya 120 cm. Nah, yang ditanyakan adalah volume air yang harus dimasukkan atau volume setengah air. Nah, bisa kita jawab. Nah, jadi yang kita cari adalah volume setengah air atau sama artinya dengan volume setengah kubus. Jadi tinggal kita kalikan setengah dari rumus kubus. Jadi setengah kali S pangkat 3 sama dengan setengah dikali S dikali S dikali S. Kita masukkan nilai S. Setengah dikali 120 cm dikali 120 cm dikali 120 cm. Kita sederhanakan dulu, angka 2 dengan 120 sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 120 dibagi 2 hasilnya 60. Tinggal 1 kali 60 kali 120 kali 120 hasilnya adalah 864.000 cm kubik. Jadi volume air yang dimasukkan adalah 864.000 cm kubik. Nomor 4, Ali membuat kerangka kubus. Panjang kerangka kubus total 120 cm. Berapa volume kubus yang Ali buat? Nah, kita buat dulu. Diketahui panjang kerangka itu 120 cm, sedangkan banyak rusuknya 12. Yang ditanyakan adalah volume kubus. Nah, perlu adik-adik ketahui semua, maka menghitung panjang rusuk ya, itu sama dengan panjang kerangka dibagi dengan banyak rusuk. Jadi panjang rusuk itu sama dengan 120 cm dibagi 12. Maka panjang rusuk itu sama dengan 10 cm. Nah, karena di sini panjang rusuknya sudah ketemu, maka volume kubus sudah bisa kita tentukan. Volume kubus itu sama dengan S pangkat 3 atau S dikali S dikali S. Nah, rusuknya kita ganti ke S, itu sama dengan 10 cm dikali 10 cm dikali 10 cm hasilnya 1000 cm kubik. Jadi volume kubus adalah 1000 cm kubik. Nomor 5. Kotak gabus berbentuk kubus. Volumenya 13.824 cm kubik. Salah satu permukaannya akan dicat warna hijau, sedangkan permukaan lainnya dicat warna kuning. Berapa luas permukaan yang berwarna hijau? Nah, berarti diketahui di sini volumenya 13.824 cm kubik. Kemudian banyak sisi kubus itu kita tahu bahwa banyak sisinya itu adalah 6 ya. Kemudian diketahui sisi warna hijau itu adalah 1 sisi. Kemudian sisi warna kuning 5 sisi. Yang ditanyakan adalah luas permukaan warna hijau. Jadi kita terlebih dahulu mencari panjang sisinya. Panjang sisinya kita cari dari volume menggunakan rumus volumenya ya.
volume kubus itu sama dengan S pangkat 3. Jadi volumenya kita ganti jadi 13.824 sama dengan S pangkat 3. S sama dengan akar pangkat 3 dari 13.824. S sama dengan 24 cm. Karena panjang rusuknya sudah ketemu, maka kita mencari luas permukaan warna hijau. Nah, untuk warna hijau itu adalah satu sisi. Nah, sisi kubus itu berbentuk persegi. Maka luas permukaan warna hijau itu sama artinya dengan luas persegi atau sisi kali sisi. Sama dengan 24 cm dikali 24 cm. Sama dengan 576 cm persegi. Jadi, luas permukaan hijau adalah 576 cm persegi. Nomor 6. Ali memasukkan air pada cetakan es yang berbentuk kubus dengan panjang rusuk 5 cm. Jika terdapat 25 cetakan es, berapa volume air yang harus ia siapkan? Nah, diketahui di sini panjang rusuknya 5 cm. Kemudian banyak cetakan es itu sama dengan 25 cetakan. Yang ditanyakan adalah volume air yang ia siapkan. Nah, kita akan coba membahas. Kita cari dulu volume kubus tersebut ya. Volume adalah S pangkat 3 atau S dikali S dikali S sebanyak 3 kali perkalian. Nah, S-nya 5 cm. Maka 5 cm dikali 5 cm dikali 5 cm. Hasilnya adalah 125 cm kubik. Nah, kemudian kita cari volume totalnya dulu ya. Untuk 25 cetakan es, artinya volume total itu sama dengan 25 dikali 125 cm kubik, sama dengan 3125 cm kubik. Jadi volume air yang ia siapkan adalah 3125 cm kubik. Nomor 7. Tiap seminggu sekali Beni menguras bak mandi berbentuk kubus. Kedalaman bak mandi tersebut 80 cm. Setelah dikuras, ia mengisinya hingga penuh. Berapakah volume air yang dia perlukan? Nah, kita buka dulu soalnya. Diketahui panjang rusuknya sama dengan 80 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah volume air. Nah, volume air itu sama dengan volume kubus, atau volume sama dengan S pangkat 3 atau S dikali S dikali S. Panjang rusuknya kita ganti 80 cm, maka 80 cm kali 80 cm kali 80 cm hasilnya adalah 512.000 cm kubik. Nah, dari cm kubik kita rubah dulu ke desimeter kubik. 1 desimeter kubik itu sama dengan 1000 cm kubik.
maka 512.000 cm kubik itu sama artinya dengan 512 desimeter kubik. Kemudian 1 desimeter kubik itu sama saja artinya dengan 1 liter. Maka 512 desimeter kubik sama artinya dengan 512 liter. Jadi volume air adalah 512 liter. Nomor 8. Kotak kubus rusuknya 4 meter, diisi kubus kecil dengan panjang rusuk 2 cm. Berapa kubus kecil yang dapat diisikan ke dalam kubus besar? Nah, diketahui bahwa panjang rusuk kubus besar itu sama dengan 4 meter. Kemudian kita rubah ke satuan cm supaya satuannya sama ya. Satuan dari kubus besar dan kubus kecil ya, 400 cm. Kemudian panjang rusuk kubus kecil itu sama dengan 2 cm. Pertanyaannya, berapa kubus yang dapat diisikan ke dalam kubus besar? Jadi untuk menyelesaikan soal nomor 8, untuk menentukan banyak kubus yang diisikan itu sama dengan volume kubus besar dibagi dengan volume kubus kecil. Nah, kita masukkan rumusnya. Volume kubus itu sama dengan S dikali S dikali S per S dikali S dikali S. Yang atas kubus besar, yang bawah kubus kecil. Nah, kita ganti panjang rusuknya menjadi 400 cm dikali 400 cm dikali 400 cm per rusuk kubus kecil yaitu 2 cm dikali 2 cm dikali 2 cm sama dengan 64 juta cm kubik per 8 cm kubik. 64 juta cm kubik dibagi 8 cm kubik itu hasilnya adalah 8 juta. Jadi banyak kubus yang dapat diisikan ke dalam kubus besar adalah 8 juta. Nomor 9. Benny dan Lina memiliki akuarium berbentuk kubus. Benny memiliki akuarium dengan panjang rusuk 30 cm. Sedangkan akuarium Lina panjang rusuknya adalah 35 cm. Apabila akuarium Lina diisi air hingga penuh dan dituangkan ke akuarium Benny, berapa air yang tumpah? Berarti untuk menyelesaikan soal ini kita cari dulu volume airnya si Lina ya. Kemudian kita cari volume air si Benny. Kemudian kita kurangkan. Nah, kita misalkan di sini panjang rusuk besar itu sama dengan 35 cm, itu adalah punya si Lina ya. Kemudian panjang rusuk kecil adalah 30 cm. Kemudian yang ditanya berapa air yang tumpah. Jadi berapa air yang tumpah itu berarti volume kubus besar dikurangi volume kubus kecil. Jadi kita cari dulu volume kubus besar. Volume kubus besar itu sama dengan S pangkat 3 atau S dikali S dikali S sama dengan 35 cm kali 35 cm kali 35 cm. Hasilnya adalah 42.000
cm kubik. Kemudian kita cari volume kubus kecil yang panjang rusuknya 30 cm. Volume kubus kecil itu sama dengan S pangkat 3, sama aja artinya S kali S kali S, sama dengan 30 cm dikali 30 cm dikali 30 cm. Hasilnya adalah 27.000 cm kubik. Nah, kemudian maka sudah bisa kita cari berapa air yang tumpah. Jadi air yang tumpah itu sama dengan volume kubus besar dikurangi dengan volume kubus kecil, sama dengan 42.875 cm kubik dikurang 27.000 cm kubik. Hasilnya adalah 15.875 cm kubik. Jadi air yang tumpah adalah 15.875 cm kubik. Nomor 10. Sebuah bak penampung air berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 2 meter. Harga air Rp400 per liter. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk mengisi penuh bak penampungan air tersebut? Tapi diketahui panjang rusuknya adalah 2 meter, sedangkan harga air Rp400 per liter. Yang ditanyakan uang yang harus dikeluarkan untuk mengisi penuh bak penampungan air. Jadi pertama berarti kita cari dulu volume penampungan air tersebut. Volume sama dengan S pangkat 3, sama dengan S kali S dikali S, sama dengan 2 meter dikali 2 meter dikali 2 meter. Itu sama dengan 8 meter kubik. 8 meter kubik itu sama aja artinya dengan 8 kiloliter. Nah, 8 kiloliter ke liter itu turun 3 tingkat, berarti dikali 1000. Jadi 8 kiloliter sama saja itu sama dengan 8.000 liter. Maka biaya atau uang yang harus dikeluarkan itu adalah besar volume dikali harga air per liter. Berarti 8.000 liter dikali Rp400 sama dengan Rp3.200.000. Jadi uang yang harus dikeluarkan untuk mengisi penuh bak penampungan air adalah Rp3.200.000.